Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin perkenalkan diri, nama Taruna Remaja Mardika Setia Putih dengan notar 24013082. Baik, di sini saya mau mereview jurnal tentang modeling subsidi strategis for the China-Europe Railway Express based on evolution theory. Yang pertama yaitu latar belakang. Jalur logistik strategis. CARE menghubungkan China dan Eropa sebagai koridor logistik lintas benua. Peran subsidi pemerintah. Subsidi diberikan untuk meningkatkan daya saing dan frekuensi perjalanan kereta. Yang ketiga, masalah ketergantungan. Subsidi berkepanjangan menimbulkan ketergantungan dan pemborosan anggaran negara. Betul, yaitu permasalahan dan tujuan penelitian ini. Yang pertama itu permasalahannya. Yang pertama, apakah subsidi perlu dipertahankan atau dihapus? Bagaimana pengaruh subsidi terhadap strategi perusahaan kereta? Yang ketiga, faktor apa yang mengaruhi keputusan pemerintah dan perusahaan? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis strategi subsidi pemerintah terhadap CARE. Yang kedua, menganalisis perilaku perusahaan menggunakan teori Evergreen. Yang ketiga, menemukan strategi subsidi yang paling optimal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan evolutionary game theory digunakan untuk memodelkan interaksi antara dua pihak. Yang pertama itu pemerintah daerah, strategi subsidi atau tidak subsidi. Yang kedua yaitu perusahaan kereta strategi atau LFS. Yang selanjutnya itu konsep kunci. Yang pertama itu HFS, High Frequency Shift, strategi operasi dengan frekuensi perjalanan kereta yang tinggi. Yang kedua itu LFS, Low Frequency Shift, strategi operasi dengan frekuensi perjalanan kereta yang rendah. Yang ketiga yaitu ESS, Evolutionary Stable Strategy, strategi yang paling stabil yang bertahan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama preferensi HFF. Perusahaan kereta cenderung memilih HVS meskipun subsidi dikurangi. Yang kedua itu akselerasi transisi. Subsidi mempercepat transisi perusahaan menuju strategi HFS. Yang ketiga yaitu faktor penentu. Biaya SDM dan biaya peluang industri mengaruhi pemberian subsidi pemerintah. Selanjutnya itu analisis sensitivitas. Yang pertama faktor satu yaitu biaya pengawasan naik, pemerintah kurang subsidi. Faktor kedua yaitu manfaat industri besar, pemerintah beri subsidi. Yang ketiga yaitu perubahan nilai subsidi, tidak upah ESS hanya mempengaruhi kecepatan stabilisasi. Adapun temuan utama yaitu yang pertama tiga faktor kunci mempengaruhi dinamika putusan subsidi. Yang kedua namun ESS tidak berubah, hanya kecepatan mencapai stabilitas yang berbeda. Nah, kesimpulan dari PPT ini yaitu yang pertama adalah tahap awal subsidi tetap penting untuk mendorong pertumbuhan daya saing CARE. Yang kedua yaitu jangka panjang perusahaan kereta dapat beroperasi lebih mandiri tanpa bergantung pada subsidi. Yang ketiga itu rekomendasi kebijakan. Pemerintah perlu merancang subsidi yang bertahap dan berkelanjutan. Adapun kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu yang pertama kelebihannya menggunakan model analisis evolusi game teori yang detail dengan relevan untuk menggambarkan interaksi pemerintah dan perusahaan secara sistematis. Adapun kekurangannya yaitu data hanya berfokus pada wilayah tertentu sehingga hasil penelitian belum tentu dapat direalisasikan untuk semua negara atau konteks kebijakan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu pendapat pribadi saya. Gambaran yang jelas jurnal ini memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya subsidi dalam transportasi logistik. Nilai referensi penelitian layak dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan transportasi logistik nasional. Metode yang relevan, pendekatan evolution game membantu memahami dinamika hubungan pemerintah dan perusahaan secara sistematis. Baik, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.